Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1012 dibuka dengan menunjukkan keadaan di lorong dekat ruang harta, di mana beberapa samurai Akazaya berlari untuk kembali bergabung ke dalam pertempuran. Mereka adalah Kinemon, Nekomamushi, Kawamatsu, Izo, dan Okiku. Percakapan mereka diawali dengan kekhawatiran Izo terhadap lengan Kiku, tapi Kiku mengatakan bahwa luka itu hanya terasa gatal bagi seorang samurai, dan luka hati karena dulu ditinggalkan Izo malah lebih terasa menyakitkan. Izo pun menyadari kesalahannya, dan dia pun meminta maaf kepada adiknya. Obrolan santai pun dilanjutkan oleh Kawamatsu yang bertanya kepada Izo sambil berandai-andai seperti apa negeri Wano jika sudah menjadi negeri terbuka. Izo yang sudah terbiasa hidup di lautan hanya tersenyum. Tentu sebenarnya dia bisa menceritakan banyak hal untuk menjawab pertanyaan Kawamatsu. Tapi mantan anggota bajak laut Shirohige itu belum mau banyak bicara. Dia meminta Kawamatsu untuk fokus dalam pertempuran ini dan juga bertahan hidup hingga fajar tiba. Obrolan santai para Akazayanen pun berakhir ketika Kinemon mulai membahas tentang situasi pertempuran. Menurutnya saat ini hanya ada dua pilihan, yaitu hidup atau mati, karena ini adalah pertempuran akhir. Lalu kondisi pasukan saat ini juga sedang terjepit karena kekurangan personil. Dia pun meminta rekan-rekannya untuk berpencar, sementara dirinya akan menolong Momonosuke seorang diri. Kawamatsu, Izo, dan Nekomamushi setuju dengan ide Kinemon, tapi Okiku meminta kesempatan kedua untuk menghabisi Kanjuro. Kinemon pun memberikan kesempatan itu. Dia meminta Kiku untuk ikut dengan dirinya. Kemudian baru beberapa langkah memisahkan diri, Nekomamushi bertemu dengan dua suku Ming, yaitu Sicilian dan juga Barriete. Nah, di sini Nekomamushi mendengar sebuah berita duka mengenai kematian Pedro. Tapi menurut Sicilian, kematian Pedro tidaklah sia-sia, karena berkat dirinya, Luffy bisa sampai ke negeri Wano. Lalu emosi Nekomamushi jadi memuncak setelah Barriete mengatakan jika orang yang telah menghabisi Pedro ada di tempat ini dan dia sedang bertarung melawan Wanda dan Carrot. Bos kucing oranye itu pun jadi sangat murka. Dia langsung melompat sangat tinggi hingga anak buah Kaido menyangkanya sedang terbang. Nah, melihat situasi ini rasanya hampir dipastikan jika Perospero akan menjadi lawan selanjutnya bagi Nekomamushi. Tapi mimin rasa sebelum bertarung dengan Perospero, Nekomamushi akan bertemu dengan Wanda dan Carrot yang sudah terluka. Dan barulah kedua Ming itu akan menunjukkan sosok Perospero kepada Nekomamushi. Lanjut ke scene berikutnya. Kali ini menunjukkan keadaan di loteng lantai 1, tempat Momonosuke, Yamato, dan Shinobu berada. Yamato meminta Momonosuke untuk berhati-hati terhadap alat pelacak milik Kaido. Lalu untuk mengaburkan keberadaan Momo, Yamato akan menunjukkan dirinya di hadapan musuh dan bertindak sebagai umpan. Dengan begitu anak buah Kaido akan mengejar Yamato yang dikira sedang bersama Momonosuke. Yamato pun tak lupa membuat sebuah boneka yang akan digunakan untuk mengelabui anak buah Kaido. Rencana itu sih sebenarnya cukup baik, tapi Momo dan Shinobu sudah paham jika Yamato tak mau lari lagi, karena dia sudah ingin sekali bergabung dalam pertempuran. Kemudian sebelum pergi, Yamato bertanya kepada Momo tentang keadaan Luffy. Dan Momo pun menjawab keadaan Luffy masih sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini hanya tinggal dua suara saja yang ada di atap Onigashima. Yamato pun langsung paham jika saat ini Luffy sedang berduel 1 lawan 1 melawan ayahnya. Anak Kaido itu pun berkata, "Aku harus cepat." Nah, melihat gelagat Yamato, besar kemungkinan jika dia akan segera menuju ke atap Onigashima dan ikut bertempur melawan Kaido. Tentu dia ingin bertempur sebagai Oden Kozuki ketika melawan salah satu Yonko itu. Selanjutnya setelah Yamato pergi, Momonosuke membuka jurnal perjalanan ayahnya. Dan di sampingnya Shinobu juga ikutan melihat, tapi dia hanya melirik saja. Entah apakah ada petunjuk pasti tentang misteri-misteri besar dunia per One Piece di jurnal itu ataukah tidak.
Tapi jika melihat jurnal itu kini sudah menjadi barang yang mudah didapatkan, kami merasa jika tak ada misteri besar yang akan terungkap menggunakan jurnal tersebut. Dan kami menduga Oden yang suka berpetualang hanya menuliskan hal-hal kecil yang tidak penting di dalam jurnal perjalanannya. Apalagi setelah tahu bahwa Pulau Laftel menyimpan sebuah misteri besar yang akan mengguncang dunia. Tentu Oden tak akan sembrono menuliskan rahasia besar itu ke dalam jurnal perjalanannya, yang di kemudian hari mungkin saja akan jatuh ke tangan musuhnya, misalnya Kaido atau Orochi. Oke, kita tinggalkan Momonosuke dan Shinobu dan beralih ke bagian dalam lantai 2 Kastil Onigashima. Di sini ada Sanji yang sedang dikepung oleh anak buah Kaido. Sanji juga terlihat sedang membawa sesuatu yang dipenuhi perban. Nah, ternyata yang dibawa Sanji itu adalah Zoro yang seluruh tubuhnya sudah tertutup perban. Awal kejadian itu terjadi beberapa menit yang lalu. Ketika sedang berlari, tiba-tiba dari atas Sanji muncul Lau, Zoro, dan juga Zeus yang baru masuk kastil menggunakan kemampuan teleportasi. Sanji yang refleks langsung menangkap Lau dan Zoro. Tapi tentu saja Sanji tak senang ketika melakukan hal itu, karena dia berharap menangkap wanita cantik. Bersama dengan jatuhnya Lau dan Zoro, Zeus juga ikut jatuh. Tapi homies Big Mom itu bisa segera terbang dan pergi menjauh. Apalagi ketika melihat Sanji, Zeus makin terlihat ketakutan. Selanjutnya Lau meminta Sanji untuk merawat Zoro yang terluka cukup parah. Menurut Lau, 20-30 buah tulang Zoro sudah patah. Dengan terpaksa, Sanji pun membalut seluruh tubuh Zoro dengan perban. Sambil melakukan hal itu, Sanji bertanya kepada Zoro, siapa yang membuatnya sampai terluka separah ini? Dan Zoro pun menjawab, itu perbuatan Kaido dan Big Mom. Lalu Sanji bertanya bagaimana keadaan Luffy. Zoro menjawab bahwa Luffy sudah mendapatkan sesuatu yang baru, dan dia yakin kaptennya itu akan menang dari Kaido. Sanji pun setuju jika Luffy memang akan menang. Nah, setelah selesai membalut seluruh tubuh Zoro, Sanji bertanya, kemana harus kulempar kau? Tapi Zoro tak menjawab, dia malah enak-enakan tidur. Lalu tak lama kemudian Kawamatsu dan Izo sampai ke lokasi Sanji. Mereka pun menyampaikan bahwa Kinemon sudah menuju ke lokasi Momonosuke, jadi mereka tak perlu ke sana lagi. Nah, ketika itu Zoro yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan mengatakan, jika kau mau membantu, segeralah ke aula utama. Dan setelah mengatakan itu, Zoro tidur lagi. Sekilas ini adalah sebuah scene humor yang membuat Zoro bisa ikutan nimbrung walaupun sebelumnya dia masih tidur. Tapi jika dicermati secara mendalam, kita akan menemukan hal menarik mengenai diri Zoro. Ya, kami rasa Zoro belum selesai di sini. Dia masih akan bangkit dan kembali bertarung, walaupun keadaannya saat ini sudah cukup parah. Tentu nakama sekalian masih ingat ketika bajak laut topi jerami bertarung dengan bajak laut bagi. Ketika itu Zoro sempat mengalami luka yang cukup parah. Lalu hanya dengan tidur saja Zoro sudah kembali sehat dan dapat bertarung melawan Cabaji. Nah, berdasarkan hal itu, kami rasa di sini Zoro akan kembali bangkit setelah tidur, dan mungkin saja Hausoku Hakinya juga akan bangkit setelah melewati masa-masa kritisnya. Dan jika diingat-ingat, memang masih ada dua komandan Kaido yang belum memiliki lawan yang setara, yaitu King dan Queen. Saat ini, kedua komandan itu sedang berhadapan dengan Marco. Tapi kami rasa Marco yang sudah mulai kelelahan tak bisa bertarung lama melawan kedua pengguna buah Zoan Purba itu yang memiliki stamina sangat kuat. Jadi rasanya King dan Queen akan menjadi lawan yang tepat untuk Zoro dan Sanji, dan Marco akan fokus untuk memberikan pertolongan medis. Dan juga tak menutup kemungkinan jika 20-30 tulang Zoro yang terluka akan disembuhkan oleh Marco, sehingga Zoro bisa kembali prima. Oke, lanjut ke scene terakhir. Di sini terlihat Pac-Man sudah tumbang walaupun masih dalam wujud full Zoannya. Big Mom terlihat sangat marah karena menyangka Pac-Man adalah orang yang telah menghancurkan kota Okobore. Ulti yang melihat adiknya dihajar tak peduli dengan gelar Yonko Big Mom. Dengan percaya diri dia bersiap untuk melawan Big Mom. Melihat situasi yang cukup menguntungkan ini, Nami berusaha bermain.
Dia menghasut Big Mom untuk meluapkan amarahnya kepada Ulti. Tapi Big Mom tak mudah dibodohi. Dia tetap tak akan melepaskan kru topi jerami. Selanjutnya Nami mencoba mengelabuhi Ulti dan mendukungnya untuk mengalahkan Big Mom. Tapi Ulti juga tak bisa ditipu. Dia tetap akan mengejar kelompok Nami setelah urusannya dengan Big Mom selesai. Di sisi lain, Otama berusaha melarikan diri dengan memacu Komachio, tapi Ulti bisa membaca situasi dengan baik. Dia pun langsung melakukan serangan kepala untuk menjatuhkan Komachio. Akibat serangan itu, Komachio tak bisa bertahan lagi dan langsung tumbang. Setelah itu, Ulti juga menyerang Otama. Hal itu membuat Big Mom marah, tapi ternyata tak hanya Big Mom saja yang sangat marah. Nami pun merasakan hal yang sama. Tanpa ragu-ragu, navigator bajak laut topi jerami itu menyerang Ulti dengan serangan petir. Iya, di sini Nami memutuskan untuk bertarung melawan Ulti yang sudah berani menyerang Otama. Walaupun Usopp sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Nah, dengan adanya adegan terakhir ini, ada teori lawas yang kembali menguat, yang menyatakan bahwa Nami adalah anaknya Big Mom. Hal itu berdasarkan kemiripan sifat terhadap anak-anak. Lalu kemampuan Nami untuk menaklukkan Zeus juga menjadi faktor pendukung adanya hubungan erat antara Nami dan Big Mom. Tapi jika melihat bukti-bukti yang minim itu, memang masih terlalu liar untuk menyatakan bahwa Big Mom adalah ibunya Nami. Dan review chapter 1012 ini pun berakhir sampai di sini. Dan minggu depan infonya tidak libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!